Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, bapak-bapak, ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktunya pada bapak kepala sekolah dan bapak wakil kepala sekolah atas waktunya untuk pengembasan dari apa yang saya dapatkan di BIMTEK 7 jurus BK hebat sebenarnya. Waktu itu yang diadakan di sini di bulan lalu selama 4 hari. Ya. Jadi pengimbasannya kepada rekan-rekan sejawat yaitu guru-guru yang ada di SMP Islam Al-Ghazali. Ya, itu kalau saya imbaskan menjadi 7 jurus guru hebat ya. Ya. 7 jurus guru hebat. Pengenalan 7 jurus bimbingan konseling bagi guru non BK untuk mengembangkan siswa. Ya, 7 jurus bimbingan konseling hebat ini merupakan bahan materi ajar pelatihan yang diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian akademik dan karir murid mencapai tumbuh kembang maksimal. Sebenarnya ini ada hubungannya juga tentang 7 kebiasaan anak hebat yang dilakukan oleh beberapa pemerintah. Jadi pemerintah juga melakukan 7 jurus bagi guru bimbingan konseling ya. Ya, jadi 7 jurus itu ada apa aja? Ya, ini dia 7 jurus guru hebat ya. Yang pertama ada kenali potensi. Ya, jadi kenali potensi ini membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka baik dari segi akademik dan maupun non akademik. Ya, kenali potensi ini sebagaimana kita tahu setiap anak mempunyai gaya belajar yang beda-beda ya. Ada beberapa gaya belajar ya seperti kinestetik, audio, visual. Ya, bagaimana kita mengenalinya? Ya, nanti saya punya ada link. Maaf, saya lupa bawa HP saya. Ada hilang. Iya. Nanti saya akan share link di grup. Di sini ada cara mengenali ini ya, mengenali potensi yang ada. Ya, sudah saya share di grup ya. Di situ ada link untuk mengetahui gaya belajar. Di situ ada gaya belajar, ada tes kemampuan, juga tes kepribadian. Ya, apakah nanti pas diketik linknya, silakan boleh dicoba juga nanti bisa. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nanti ketika dijawab nanti akan muncul hasil, misalkan berapa persen dia gaya belajarnya, atau kinestetika, atau ke audio kah, atau ke visual kah. Jadi seperti yang kita ketahui, kita juga dituntut sebagai guru untuk menggunakan diferensiasi ya. Kita melakukan pembelajaran kan kita juga harus melakukan diferensiasi ya, mengajar sesuai kebutuhan anak-anak ya. Kita dituntut mengajar sesuai kebutuhan anak-anak. Jadi yang anak-anak belajar gaya belajarnya auditori, apa yang kita harus lakukan? Kita harus juga dituntut seperti itu ya. Ya, tadi ya, yang link-link tadi itu ya, itu simulasinya. Jadi ketika anak-anak ada yang gaya belajar visual, auditory, kinestetik ya. Jadi setelah kita gali potensinya, kan kita bisa merekomendasikan pertama ekstrakurikuler mungkin apa ya yang dia bisa, mungkin gaya profesi yang relevan dengan gaya belajarnya mungkin kita bisa. Jadi kita harus mengenali potensi anak-anak kita ya. Itu jurus pertama. Mungkin kalau saya jelaskan, saya aja memakan waktu 4 hari, jadi saya ngambil inti-intinya aja di sini ya. Di jurus kedua itu ada kelola emosi. Ya, mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat.
Ya, jadi sebagai guru juga kita dituntut, bukan dituntut ya, memang kita harus mengetahui keadaan psikolog anak-anak ketika masuk sekolah. Ya, agar kenapa? Ya, karena kita masuk sekolah kan kita menghadapi banyak anak yang moodnya berbeda-beda ya. Ya, jadi itulah kenapa kita dituntut harus bisa mengelola emosi mereka ya. Ya. Selanjutnya ada tumbuhkan resiliensi, membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari situasi sulit. Resiliensi ini maksudnya adalah daya lenting, Bapak Ibu. Daya lenting itu maksudnya pantang menyerah. Kalau bahasa kitanya tidak menyerah ya. Daya lenting atau usaha ya. Jadi ketika pasti kita punya murid di kelas yang mungkin sering merasa gagal setelah mendapatkan nilai ujian yang nilainya cukup rendah. Nah, kita juga kan dituntut agar mereka bisa bangkit dari tekanan itu ya. Jadi maksudnya tumbuhkan resiliensi ini adalah tumbuhkan daya semangat anak-anak. Jangan sampai ketika anak mendapatkan nilai rendah kemudian jatuhlah mentalnya. Jadi kita harus membangkitkan semangat mereka tetap untuk belajar. Ya, di jurus nomor 4 ada jaga konsistensi. Ya, membantu siswa untuk tetap fokus pada tujuan, mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan yang impulsif. Ya, seperti yang kita tahu ya, untuk menjaga konsistensi aja kita juga sulit ya. Jadi kita juga disuruh untuk menjaga konsistensi anak ya. Jangan sampai anak ya seperti kita kemudian ya, kadang belajar naik, kemudian turun. Ya, ini masuk jurus keempat, itu menjaga konsistensi. Selanjutnya adalah yang jurus kelima, ada jalin koneksi. Membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, dan orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Ya, jalin koneksi ini ya seperti yang kita tahu, walaupun kita sebagai guru dengan siswa memang dituntut profesional ya, namun cuman jangan sampai terlalu terlalu menjaga image kita sebagai guru, tapi kita juga harus mendampingi anak-anak ya. Jadi jalin koneksi. Jadi anak-anak tidak terlalu merasa seperti ada batas antara guru dan siswa ya, agar suasana di kelas menyenangkan ya. Kalau terlihat ya, kalau kita ngajar, kalau kita seperti terlalu ini ke anak-anak, pasti anak-anak juga di dalam kelas pertama segan juga atau gimana. Tapi kita juga harus membuka diri juga, jangan terlalu kaku atau gimana, tapi juga jangan terlalu kebablasan. Ya, kita tahu kadarnya lah, kita membuka diri kepada anak-anak ya. Yang keenam itu ada bangun kolaborasi. Nah, kalau bangun kolaborasi yang saya terima di waktu pelatihan itu mendorong kerjasama tim di antara siswa ya, serta antara siswa dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan ya. Bangun kolaborasi juga seperti halnya ya yang kita sudah ketahui, di sekolah kita ada OSIS juga ya, kolaborasi antara OSIS dengan guru segala macam ya. Yang juga yang saya dapat adalah bangun kolaborasi ini kita juga sebagai guru-guru kepada pihak-pihak yang atasan atau ya, untuk menciptakan suasana yang baik di kelas. Terakhir ada menata situasi. Ya, di waktu itu pelatihan yang saya dapat menata situasi ini adalah kita membuat lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan menyenangkan. Ya, agar pertumbuhan siswa tercapai ya. Jadi kita misalkan
kita mencegah dari beberapa situasi yang memungkinkan anak-anak tidak nyaman belajar di sekolah kita. Jadi di sini yang dituntut lebih banyak adalah peran guru ya untuk menata situasi di sekolah agar belajar nyaman ya, senang dan menyenangkan. Ya, jadi kesimpulan yang saya ambil dalam 7 jurus guru hebat ini adalah sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar akademik, tapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi setiap anak. Jadi sarannya, berikan saran untuk penelitian selanjutnya dan implementasi model pembelajaran ya. Jadi saya itu mengikuti BIMTEK 4 hari itu diproyeksikan menjadi fasilitator daerah yang tugasnya pertama pengimbasan ke teman sejawat, guru-guru ya di sini di SMP Islam Kojari, dan selanjutnya juga nanti ada rencana pengimbasan ke sekolah-sekolah lainnya. Karena fasilitator daerah ini kemarin dilatih oleh 2 orang fasilitator nasional. Jadi saya juga dengan 28 orang kemarin nanti akan melakukan pengimbasan di sekolah yang belum guru BK-nya kemarin tidak dipanggil menjadi fasilitator daerah. Jadi itulah poin-poin yang saya dapatkan dalam 4 hari. Mungkin kalau saya jabarkan terlalu lama, jadi saya ngambil poin-poin pentingnya, yaitu 7 jurus BK hebat menjadi 7 jurus guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.